Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Untuk kesempatan ini, mari kita belajar bersama mengenai materi fonologi. Disimak ya. Materi yang ke-1, fonologi dan bidang pembahasannya, fonetik dan bidang kajiannya, serta tahapan komunikasi. Apa sih itu fonologi? Fonologi yaitu ilmu tentang perbendaharaan fonem sebuah bahasa. Dalam perkajian fonetik, ahli bahasa mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafazkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Terdiri dari huruf vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Selanjutnya kajian fonetik. Klasifikasi bunyi dibagi menjadi 7. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara, yaitu vokal, konsonan, dan bunyi semivokal. Yang kedua, berdasarkan jalan keluarnya arus udara, yaitu bunyi nasal dan bunyi oral. Yang ketiga, berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara saat bunyi diartikulasikan. Yang keempat, berdasarkan lamanya pada waktu diucapkan atau diartikulasikan, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang kelima, berdasarkan derajat kenyaringannya, bunyi dibedakan menjadi bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring. Derajat kenyaringan ditentukan oleh luas atau besarnya ruang resonansi pada waktu bunyi diucapkan. Makin luas ruang resonansi saluran bicara waktu membentuk bunyi, makin tinggi derajat kenyaringannya. Begitu pula sebaliknya. Yang keenam, berdasarkan perwujudannya dalam suku kata, yaitu bunyi tunggal, bunyi rangkap, diftong, dan klaster. Yang ketujuh, berdasarkan arus udara. Yang pertama, bunyi agresif, yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi agresif dibedakan menjadi bunyi agresif pulmonik dan bunyi agresif glotalik. Yang kedua, bunyi ingresif, yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara menghisap udara di paru-paru. Ingresif glotalik dan ingresif relalik. Selanjutnya, tahapan komunikasi. Yang pertama, tahap linguistik adalah tahap pemilihan unsur yang sesuai dengan ide dari otak. Yang kedua, tahap fisiologis adalah gerakan pada alat ucap yang dapat memunculkan tekanan udara di sekelilingnya, berpotensi menimbulkan fonensi. Materi yang kedua, dasar klasifikasi bunyi segmental, bunyi pengiring, diftong, dan silaba. Klasifikasi bunyi segmental berdasarkan buku fonologi bahasa Indonesia oleh Mansur Muslih, yaitu ada tidaknya gangguan mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang lewat udara, mekanisme artikulasi, cara gangguan, maju mundurnya lidah, tinggi rendahnya lidah, dan bentuk bibir. Bunyi segmental menurut Hare ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi sertaan adalah ketika sebuah bunyi diartikulasikan, maka akibat dari pengaruh bunyi berikutnya terjadi pulalah artikulasi lainnya. Bunyi diftong, yaitu dua buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Yang terakhir, silaba. Silaba adalah suatu kenyaringan bunyi yang diikuti dengan satuan denutan nada, menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Materi yang ketiga,
monoftong, fonemik, dan klasifikasi serta realisasi fonem bahasa. Pengertian monoftong. Monoftong adalah jenis vokal tunggal yang terdiri dari satu bunyi vokal saja dan diucapkan dengan hanya satu posisi lidah dan bibir. Pengertian fonemik. Fonemik merupakan satuan bahasa terkecil yang mempunyai sifat fungsional. Artinya, satuan fonem yang memiliki fungsi untuk membedakan suatu makna. Klasifikasi bunyi bahasa. Pada umumnya, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi dua, bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Yang pertama, bunyi segmental. Bunyi yang dihasilkan oleh pernapasan, alat ucap, dan pita suara. Yang kedua, bunyi suprasegmental. Bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Yang terakhir, realisasi fonem adalah pelafalan fonem oleh penutur suatu bahasa. Realisasi atau lafal fonem mencakup vokal, diftong, dan konsonan. Materi yang keempat, ciri-ciri suprasegmental bahasa Indonesia. Suprasegmental adalah yang mengiringi fonem, yang dapat berupa tekanan bunyi, intonation, panjang, getaran pendek, dan suara menunjukkan emosi tertentu. Unsur yang mempengaruhi suprasegmental. Yang pertama, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut. Kemudian, gelombang bunyi menyangkut getaran udara sehingga dapat diterima oleh telinga. Yang kedua, bukan bunyi sejati adalah suara yang dihasilkan oleh alat bukan manusia, seperti mesin, alat musik, atau alat lainnya. Ciri bunyi suprasegmental. 1. Intonasi, yaitu kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga akhir ke perhentian terakhir. Yang kedua, nada, yaitu suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Yang ketiga, tekanan, yaitu suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Yang terakhir, sifat fonetik akustik. Yang pertama, frekuensi ialah jumlah kali suatu fonem atau suara berulang dalam 1 detik. Yang kedua, amplitudo ialah tingkat kekuatan suara yang dihasilkan oleh suatu fonem. Materi kelima, perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Gejala perubahan fonem. Yang pertama, penambahan fonem pada kata berupa penambahan bunyi vokal. Yang kedua, penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Yang ketiga, perubahan fonem adalah perubahannya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar menjadi terdengar jelas atau untuk tujuan tertentu. Jenis-jenis perubahan fonem bahasa. 1. Asimilasi. 2. Dismilasi. 3. Modifikasi vokal. 4. Netralisasi. 5. Zeroisasi. 6. Metathesis. 7. Diftongisasi. 8. Monoftongisasi. 9. Anaptikis. Memasuki materi terakhir, yaitu materi ke-6, problematika fonologis dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah menempatkan bahasa asing untuk memasuki dan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Demikian pula, penggunaan bahasa daerah maupun bahasa gaul juga telah mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia dalam berbahasa Indonesia resmi. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Kesalahan ucapan, yaitu
kesalahan mengucapkan kata sehingga menyimpan dari ucapan baku, bahkan dapat menimbulkan perbedaan makna. Contoh kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Faedah seharusnya faedah. Lalu definisi yang benar adalah definisi. Penyebab problematik bahasa Indonesia. Yang pertama, faktor kebiasaan pengucapan di setiap daerah yang sulit diubah. Yang kedua, pengaruh bahasa gaul. Yang ketiga, faktor kebiasaan dalam pengucapan terbawa dalam penulisan. Yang keempat, faktor pelafalan yang berpengaruh terhadap pemenggalan suku kata. Tidak terasa ya, kita sudah sampai pada ujung video pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya masih mengalami banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.